Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi di kesempatan sore hari ini ya, ini saya berada di lereng pegunungan Anjas Moro, di tengah hutan dan di atas bukit teman-teman. Dan di sana terlihat ya sebuah kubah masjid. Nah, yang diduga ini adalah merupakan Masjid Tiban yang ada di lereng pegunungan Anjas Moro ini. Nah, kita akan mencoba mereview langsung mendekat ke lokasi masjid tersebut. Oke teman-teman, saat ini kita akan terus menelusuri jejak-jejak peradaban leluhur kita, terutama bagaimana saat ini ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang penuh misteri, dan sebuah keajaiban di tengah alam Nusantara. Sebuah bangunan yang konon katanya menurut masyarakat adalah Masjid Tiban atau sebuah masjid di pedalaman hutan yang muncul secara tiba-tiba. Saat ini coba kita mencari warga ya di sekitar. Itu teman-teman, ada warga lokal yang sedang mencari rumput. Assalamualaikum. Pak, apa benar Pak ini ya? Masjid ini muncul secara tiba-tiba dan beberapa hari yang lalu belum ada Pak ya? Cepat sekali masjid ini ada di sini Tiban ya. Konon katanya Pak, kita bertanya ya, ada seorang wali sakti yang mendirikan dan dimakamkan di masjid ini juga muncul secara tiba-tiba, yang bernama siapa Pak? Kalau nggak salah, Mbah Bolot. Makamnya di sebelah mana Pak? Sebelah barat. Oh ya, jalannya lewat sini Pak ya. Oh ya teman-teman, kita ditunjukkan oleh Pak siapa? Pak Din. Nah Pak Din, jalan menuju ke Masjid Tiban ini seperti ini teman-teman ya. Bisa kita lihat sendiri. Jadi dahulu ini tidak ada hati-hati teman-teman ya, banyak rirendetan. Jadi seperti kita masuk keluar hutan seperti ayam hutan ya. Lah jadi tidak ada jalan langsung menuju ke Masjid Tiban itu sebelah sana teman-teman. Coba seperti ini teman-teman, hati-hati ya teman-teman. Merusuk-merusuk, blusuk-blusuk ini teman-teman. Jalannya seperti ini untuk menuju lokasi teman-teman. Nah ini teman-teman. Jadi kita pertama rencananya coba berziarah ke makam, dan kemungkinan ada petunjuk dari nisan, jirat atau kejing atau sebuah inskripsi yang ada di dalam makam tersebut ya. Jadi kita berziarah dan kondisinya seperti ini. Jadi mi'rabnya menonjol ke arah kiblat, itu sangat terlihat sekali ya. Dan bentuknya seperti limasan, seperti bagaimana arsitektur pada masa klasik. Kelihatannya ada orang yang, iya kita coba berziarah ke makam yang menurut cerita Mbak Din tadi itu namanya Mbah Bolot ya. Tuh ya Pak, hati-hati ya, kameramen melihat ke bawah saja. Dan di sini itu jalannya jojlok. Aduh. Lah, ini dinaungi kalau nggak salah pohon apa ini? Sangat misterius juga teman-teman. Coba kita ziarah dulu ya teman-teman. Ternyata ada dolmen juga di depan mi'rab, di depan samping mi'rab ini ada dolmen. Kita nggak ada jalannya. Pak nuwun sewu Pak, tumet ziarah Pak. Nah ini, jalannya jojlok teman. Jadi ini mi'rab musola. Di sini ada petunjuk, yaitu diduga ini adalah batu dolmen, jejak-jejak peradaban prasejarah ya, neolitik, megalitik ya. Dan di sini batu dolmen ini luar biasa sekali. Kemungkinan memang digunakan pada masa prasejarah, masyarakat prasejarah ya, neolitik, megalitik, sebagai sebuah situs persajian dan tinggalan-tinggalan leluhur kita. Dan di bawah pohon raksasa inilah, kurang tahu ini jenis pohon apa, sangat langka. Di sini adalah sebuah makam yang konon adalah seorang wali penyebar dakwah ya, dakwah Islam, yang diduga memang
masa-masa akhir Majapahit dan awal-awal Demak ya. Nah, di sini juga ada semacam sesuatu yang misterius, batu gandeng teman-teman. Ada 2 batu gandeng ini teman. Mungkin ada sesuatu simbol-simbol magis yang ada juga beberapa yang lainnya ya, seperti telur naga malah mirip ya. Nah ini, dan itu ada lagi, dan kondisinya seperti ini. Coba kita langsung ziarah saja ya. Assalamualaikum ya alal kubur, fa inna insyaallah bikum lakikum. Dalam waktu dekat maupun lama kita juga akan menyusul juga. Mbah, rahayu Mbah, rahayu. Rahayu. Untuk bagian luar mungkin ada beberapa sesuatu yang ditinggalkan ya. Misalnya jejak-jejak prasasti atau jejak-jejak tinggalan dari almarhum gitu ya. Kemudian tidak ada. Tapi kelihatannya ini ada semacam bokor emas teman-teman. Nah, di sana juga ada batu aneh. Nah, ini ada bokor emas teman-teman, yang sangat identik dengan, apakah ini kuno juga ya? Identik dengan perabuan. Nah, ini luar biasa. Kemungkinan ini jejak-jejak kuno ya. Kuningan mungkin. Coba kita masuk teman-teman ya. Kita copot saja alas kaki kita. Karena memang lebih afdol itu memasuki makam wali harus dicopot. Gitu. Lah, ternyata ini dikunci teman-teman. Coba kita ziarah. Nah, coba kita masuk ya. Gimana ini bukanya? Assalamualaikum. Ternyata ada 2, kemungkinan suami istri, dan kondisinya cukup terlantar ya. Nah, ini mungkin teman-teman terang ya kamera ya. Jadi rahayu, 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 rahayu. Jadi wa khususan ila ruhi Mbah Bolot ya, fiku beri bisiril Fatihah. Ya, di sini kita mendapati makan kuno ya, yang masyarakat mengenalnya sebagai Mbah Bolot. Ternyata di dalam cungkup yang sangat sederhana ini, diduga cungkup yang cukup tua ya, ini ada 2 makam. Kemungkinan memang suami istri, Mbah Bolot dan istrinya, dan kondisinya semuanya sudah di keramik. Jadi kita juga kesulitan untuk menelisik jejak-jejak kekunoannya. Begitu juga nisan ya, nisan kondisinya juga dimungkinkan nisan ini baru ya, baru, bukan nisan era kerajaan Majapahit. Karena memang pada masa Majapahit terutama awal ya, serbuan pasukan Demak ini menaruh wali-walinya atau menaruh sebagian para pendakwa ini di lereng-lereng gunung untuk membatasi ya aktivitas perkotaan atau perdesaan yang sudah dikuasai oleh Demak. Sedangkan para petapa itu semuanya yang masih mempertahankan agama lokal Majapahit, baik itu Hindu, Buddha, Kabuyutan maupun Karesian, itu tinggal di puncak-puncak gunung, yaitu membuat asrama kadewa guruan, membuat persajian, pertapaan sampai muksa di puncak-puncak gunung, yang itu kemudian untuk membatasi agar kemudian para pertapa itu tidak kembali untuk membangun peradaban ke bawah. Ini di lereng-lereng gunung ini diangkatlah sebuah dakwah atau kemudian komunitas-komunitas dakwah yang itu sejak kemudian Majapahit ditaklukkan oleh Demak, terutama juga ditaklukkan oleh Pajang maupun Mataram. Sultan Agung juga memiliki strategi atau uslub dan wasilah sama dengan Demak, yaitu kemudian ada dakwah-dakwah yang untuk membatasi para pertapa di puncak-puncak gunung ya, agar kemudian masyarakat yang bawah ini tidak terpengaruh lagi, melainkan kemudian mulai disebarkan agama Islam ya, dakwah Islam. Dan di sini juga kita sulit mencari hal tersebut. Semoga kemudian kedua makam ini jauh dari perkampungan di lereng-lereng gunung ini, sudah selayaknya ya seseorang yang wali yang mengabdikan diri untuk perkembangan agama dan akhlak tentunya ya. Semoga mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba kita meneliti ke lokasi yang lain, dan di samping makam Mbah Bolot ini ada masjid yang didirikan secara tiba-tiba dalam waktu semalam gitu ya. Nah ini masyarakat mengenalnya sebagai Masjid Tiban. Nah ini kita kancing lagi ya, kita kunci lagi. Nah ini kondisinya juga sederhana, dan tetap kemudian jejak-jejak peradaban
pra-Islam seperti peradaban Kabuyutan atau masyarakat mengenal sebagai Kapitayan gitu ya, ini masih dilestarikan di lokasi ini. Nah, coba kita teliti lihat di lokasi beberapa titik yang lainnya ya. Nah, kondisinya memang sangat gaib ya. Jadi dan coba kita lihat makam yang tersembunyi di dalam hutan ini. Oh, ini teman-teman. Jadi kondisinya sangat terbengkalai ya. Luar biasa teman-teman, kondisinya sangat terlantar sekali. Dan jalannya tidak tahu dari mana. Coba kita lihat teman-teman ya, ada makam wali di sini teman-teman yang konon bahkan dipagar besi ya, besi raksasa untuk memagarinya. Di mana kondisinya, nisan-nisannya ya teman. Oh, ini teman-teman. Jadi di bawah pohon jarak 2, ini ada 2 buah nisan yang terbuat dari batu teman-teman. Nah ini 2. Nah ini kemungkinan memang, oh ini juga ada nisan terbuat dari batu ya. Tapi yang sana entah kemana. Jadi ini sangat bersahaja sekali, cuma batu alam sebagai nisan, dan ini juga batu alam teman-teman, dan itu juga apa namanya, batu alam dan pohon jarak saja yang digunakannya ya. Dan kurang terawat, sangat disayangkan sekali. Semoga kemudian orang yang dimakamkan di sini ya mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, karena memang turut andil dalam penyebaran sebuah agama, dan tokoh-tokoh agama gitu ya, tentu mendapatkan orang yang dekat di sisi Allah ya. Wabisan ya rogi biku beri bisiril Fatihah. Jadi di dekat apa namanya, pawuduan ini, tempat berwudu ini juga ada batu yang aneh, ada 2 sana, 2 ya, kemungkinan memang jejak-jejak peradaban megalitik, neolitik, Kabuyutan, Kapitayan yang masih kemudian dipertahankan, termasuk tepat di depan masjid atau di samping mihrab itu juga ada batu dolmen ya, yang diduga memang jejak-jejak Kabuyutan, Kapitayan. Jadi ciri-ciri yang nampak di area ini adalah sebuah akulturasi atau masa peralihan, sehingga kemudian ada semacam apa ya, masa peralihan ini ditandai dengan semacam akulturasi, toleransi. Nah itu sangat kental gitu ya, sehingga kemudian di lokasi-lokasi yang dahulunya itu ada semacam situs religi, situs magis, situs pemujaan, ini kemudian tetap didirikan atau beralih gitu ya, menjadi tetap situs pemujaan. Dan ini lain daripada yang lain, mungkin di lokasi-lokasi di negara-negara yang lain ya. Ini kalau situs religi atau situs magis ternyata dirubah menjadi kandang kuda, peternakan ayam, pertanian dan lain sebagainya. Itu di Jawa kita tidak dapati. Yang dahulunya adalah situs Kabuyutan, Kapitayan tetap digunakan sebagai situs religi pada masa perubahan budaya. Baik itu kemudian situs Hindu-Buddha, kemudian situs Islam sebagai sebuah masjid atau musola. Dan ini sebuah kearifan lokal atau kearifan budaya kita ya, dalam memaknai sebuah situs yang pernah dimuliakan masyarakat kuno di masa lalu, kemudian tetap digunakan sebagai situs yang dimuliakan pada perubahan budaya berikutnya. Semoga bermanfaat teman-teman.